mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, ada fakta-fakta empiris atau fakta yang nyata yang terjadi dalam kehidupan manusia di bumi ini yang bisa membantu kita dalam memahami bagaimana seharusnya kita menempatkan diri di hadapan Tuhan dan dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pantas. Dalam kisah mengenai kerajaan-kerajaan di Cina dulu, ada hulu balang yang begitu mencintai kaisarnya. Ada yang rela tidak menikah menjadi kasim demi kepentingan istana. Ada yang rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa demi kebesaran kerajaan dan kaisarnya. Ada yang rela mengorbankan anak kandungnya sendiri demi kaisarnya. Kecintaan kepada kaisar begitu besar sampai mereka tidak memperhitungkan dan tidak menghargai nyawa mereka sendiri. Saudara, mengapa perasaan kecintaan seperti itu tidak kita miliki terhadap Tuhan Yesus? Kalau para punggawa hulu balang tersebut rela mengorbankan apapun demi kaisarnya, kaisar yang sebenarnya belum atau tidak berbuat apa-apa untuk mereka, apalagi Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya secara penuh bagi kita. Mengapa kita tidak memberikan sepenuhnya juga bagi Tuhan? Dia memberikan dirinya seutuhnya bagi keselamatan kita. Mestinya kita juga seutuhnya memberikan segenap hidup kita bagi Tuhan. Seseorang tidak akan bisa memberikan seutuh hidupnya kepada sesuatu atau seseorang tanpa mencintai orang tersebut. Demikian pula kita terhadap Tuhan. Kita tidak akan bisa berbuat seperti contoh yang tadi saya kemukakan, seorang punggawa, seorang hulu balang yang begitu mencintai kaisarnya sehingga rela berbuat apapun, rela mengorbankan apapun demi kebesaran kerajaan dan kaisarnya, kalau tidak mencintai kaisar. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Tuhan yang tidak kelihatan, saudaraku. Keberagamaan yang dimiliki banyak orang itu sistem keberagamaan yang sering hanya diturunkan dari generasi ke generasi. Dan faktanya banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh telah memiliki hubungan interaksi konkret dengan Tuhan Yesus. Tidak pernah. Kalaupun memiliki kesaksian-kesaksian seperti bisnis yang diberkati, promosi jabatan, dan lain sebagainya, itu juga hal yang dialami oleh orang-orang non-Kristen. Pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dikatakan berkualitas karena tidak menambah kecintaan kepada Tuhan, tidak menambah kedewasaan rohani yang membuat seseorang rela mempertaruhkan apapun demi Tuhan. Yang ada kebanggaan terhadap Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, karena mengalami kebaikan Tuhan dan kuasanya itu. Yang pada dasarnya pengalaman-pengalaman semacam itu juga dialami oleh orang-orang non-Kristen. Apa bedanya, saudaraku? Seharusnya kita mengenal Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mengalami Tuhan Yesus. Kita bisa mengerti kehendaknya.
Bukan hanya memiliki pengertian-pengertian moral dan memiliki kehidupan yang santun di mata manusia, tetapi kepekaan, kecerdasan untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, saudaraku. Dengan demikian seseorang akan sungguh-sungguh memiliki hanya satu agenda dalam hidup ini, yaitu bagaimana bisa mengenal dan mengalami Tuhan, yang akhirnya bisa melakukan kehendak Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan atau turut serta memenuhi, menggenapi rencana Tuhan. Dan mestinya sejak kecil, sejak dini seseorang sudah diajar untuk itu. Bahwa agenda satu-satunya yang kita harus miliki adalah menemukan Tuhan, mengalami Dia, sehingga mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, serta memenuhi rencana Tuhan di dalam pekerjaannya. Jadi kalau seseorang sekolah, seseorang kuliah, berkarir, bekerja, menikah, membangun rumah tangga dan lain sebagainya, itu dukungan hanya untuk support bagaimana seseorang mengenal dan mengalami Tuhan. Kalau kita sekolah, kita kuliah, kita karir, kita kerja, kita harus memaksimalkan semua potensi. Itu dimaksudkan agar kita memiliki sarana untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita memiliki kapital, kita punya sesuatu untuk bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi tidak cukup hanya menyembah dengan kata-kata, tidak cukup hanya ke gereja kita mengabdi kepada Tuhan. Harus ada sarana. Itulah sebabnya mengapa anak-anak harus sekolah rajin dan berprestasi, kuliah giat dan berprestasi, berkarir berhasil, bekerja, mencari uang sebanyak-banyaknya. Karena dengan hal itu dia bisa mengabdi kepada Tuhan. Itulah isi pengabdian kita kepada Tuhan. Sekolah, kuliah, kerja, karir. Dan sementara kita mempersembahkan semua itu untuk Tuhan, kita terus bertumbuh dalam percintaan kepada Tuhan. Sampai kita sungguh-sungguh menjadikan diri kita kekasih Tuhan. Dan Tuhan menjadi kekasih kita. Semua kegiatan hidup bukanlah tujuan. Semua kegiatan hidup adalah sarana untuk menjadi kekasih abadi Tuhan. Nah, fakta kehidupan menunjukkan bahwa manusia pada umumnya telah sesat. Manusia mengisi hari hidupnya hanya untuk tujuan sementara. Baik yang materi maupun non-materi. Yang materi seperti rumah, mobil, perhiasan, keluarga, dan lain sebagainya yang bersifat materi. Yang non-materi ini sanjungan manusia, kehormatan, pangkat, gelar, di mana seseorang akan mendapat nilai di mata manusia lain. Sejak kecil, anak manusia telah terbiasa dengan gaya hidup seperti itu. Dan sekarang mau mengubah agenda hidup, tidak gampang, saudaraku. Tetapi kita ada di sini, kita belajar kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya untuk mengubah agenda hidup kita. Kalau saudara mau dengar-dengaran, mau nurut, bisa. Selera jiwa kita sudah rusak. Selera jiwa manusia pada umumnya diarahkan kepada percintaan dunia itu, baik yang materi maupun non-materi. Seakan-akan semua itu menjadi tujuan, saudaraku. Dalam durasi hidup kita yang singkat ini, yang firman Tuhan katakan seperti uap, yang Petrus mengatakan seperti bunga rumput, yang pagi merekah, sore harus dibuang. Dalam durasi waktu yang singkat ini, kita harus berjuang untuk dapat mengubah selera jiwa kita. Jika tidak keburu, artinya selera jiwa
yang terarah kepada dunia belum digantikan, tidak berubah, lalu meninggal dunia, pulang ke kekekalan, dalam keadaan selera jiwa yang tertuju kepada dunia, membuat seseorang tidak mengalami, tidak merasakan kehausan akan Allah. Celaka sekali, saudara. Seperti yang saya kemukakan, bahwa yang menciptakan langit dan bumi Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu yang jadi tanpa Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Tetapi tentu Tuhan Yesus menyatakan dan kita mendengar bahwa Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa di surga. Manusia juga diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menciptakan manusia dengan dinamika yang sempurna. Tuhan menaruh satu rongga kosong dalam jiwa manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun kecuali Tuhan sendiri. Tuhan Yesus berkata, engkau minum air ini, engkau haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang kuberikan padamu, kamu tidak haus lagi. Nah, rongga kosong ini sering tidak disadari karena manusia menciptakan rongga-rongganya sendiri. Contoh ekstrim seperti orang merokok. Waktu dia pertama merokok, ya pahitlah, pusinglah. Tapi kalau terus dia merokok sampai dia tidak bisa jalan tanpa rokok di kantong. Mengkonsumsi narkoba. Pertama ya pusing, tapi lama-lama dia tidak bisa lepas dari narkoba. Manusia punya lubang sendiri. Yang pada umumnya dunia ini, saudaraku, percintaan dunia, seleranya tertuju kepada dunia, baik yang materi maupun non materi. Ketika meninggal dunia, baru menyadari itu. Seperti Lukas 16 ayat 19 sampai 31, dia baru sadar ada kehausan dalam jiwanya. Dia berkata kepada Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya supaya bisa menyejukkan lidahnya. Ini pasti bukan air mineral atau soft drink. Yang lebih tepat itu figurasi, air kehidupan. Ketika hidup dia tidak memberi ruang sedikit pun untuk Tuhan. Sekarang setelah dia mati, dia menyadari dan merasakan kehausan yang luar biasa. Ia tidak akan terpuaskan sebab Tuhan tidak dapat ditemuinya. Celaka, saudaraku. Tapi sebenarnya saudara harus tahu bahwa fragmen yang ditulis di dalam Lukas 16 dari ayat 19 sampai 31 itu tidak ditujukan untuk orang Kristen. Itu Tuhan bicara kepada orang-orang Yahudi, saudaraku sekalian. Apa yang kau perbuat untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatanmu kepadaku. Matius pasal yang ke-25, saudaraku, ayat 29 sampai ayat berikutnya. Itu untuk orang-orang yang tidak mendengar Injil, atau salah mendengar Injil, atau ketika Tuhan mengatakan itu sebelum ia menyelesaikan kayu salib. Bahwa perbuatan seseorang itu akan dihakimi. Dan ada orang-orang yang tidak melukai sesamanya, yang mendatangkan kebaikan bagi sesamanya, boleh mendapat bagian di dalam kerajaan Allah nanti. Kerajaan Tuhan, menjadi anggota masyarakat. Saudaraku sekalian, orang kaya ini ketika masih hidup, dilawat Tuhan lewat Lazarus. Tetapi dia biarkan Lazarus mati kelaparan. Anjing-anjingnya saja yang menjilati Lazarus, borok-boroknya. Dia tidak punya belas kasihan. Maka ia tidak memiliki kesempatan untuk menikmati bagian dari kerajaan Tuhan di kekekalan. Tragis, saudaraku. Tetapi ini untuk mereka yang dihakimi menurut perbuatan dengan standar berbuat baik. Berbeda dengan orang percaya. Orang percaya itu dirancang Tuhan
untuk menjadi mempelai Tuhan. Tentu harus memiliki budi pekerti yang baik dulu, saudaraku. Harus terlebih dahulu mencintai sesamanya dulu. Kalau egois, pelit, tidak mempedulikan orang lain, ya tidak bisa. Yang tidak pelit saja belum tentu bisa menjadi kekasih Tuhan, apalagi pelit. Ingat ya, pelit dan hemat beda ya, saudaraku. Tetapi ada orang-orang Kristen yang sejahtera saja dengan perasaan damai, merasa aman, dia sudah selamat, karena dia berpikir keselamatan bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Dan iman yang dia pahami itu adalah percaya dan menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru pengaminan akali atau persetujuan pikiran, bahwa iman itu sebenarnya ketaatan. Makanya di kitab Roma bicara soal iman kan imannya Abraham. Belum ada Taurat zaman Abraham. Tetapi apa yang di hati Tuhan yang disampaikan kepada Abraham dilakukan oleh Abraham. Apapun yang Tuhan perintahkan. Jadi orang Kristen itu kembali kepada ketaatan seperti ini. Tentu Abraham tidak sempurna karena Abraham belum memiliki Injil dan belum dipimpin Roh Kudus. Belum menemukan kemuliaan Allah yang hilang, saudaraku. Nah, kita dibawa Tuhan kepada ketaatan yang sempurna seperti ini. Nah, kalau terhadap sesamanya saja dia jahat, bagaimana dia bisa sempurna? Nah, ini saya bicara dari aspek lain, saudaraku. Tapi saudara harus tahu, nanti kita akan balik ke sini. Kita kembali kepada kehidupan umat pilihan. Orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai objek kesenangannya tidak akan mencari Tuhan dalam arti yang benar, dalam arti yang sesungguhnya. Dunia sebagai objek kesenangan artinya semua yang bersifat materi maupun non-materi menjadi kesukaan atau kenikmatannya. Dan biasanya memang manusia hidup hanya untuk memburu hal-hal ini. Dan kalau bisa memiliki sebanyak-banyaknya, semakin memiliki sebanyak-banyaknya, dia merasa lebih lengkap, lebih utuh, lebih bahagia, lebih aman. Orang-orang seperti ini tidak mungkin mencari Tuhan dengan benar. Tidak mungkin orang bisa mencari Tuhan juga mencari dunia. Tidak mungkin. Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Mari kita baca. Matius pasal 6 ayat 24, saudaraku. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudaraku, Matius pasal 5, 6, 7 itu isinya khotbah di bukit yang dikenal sebagai Golden Rule, undang-undang emas. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus di Matius 5, 6, 7 itu dikhususkan untuk umat pilihan. Itulah sebabnya di Matius pasal 6 itu, kalau saudara membaca, jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Ya. Kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Terus terang bertahun-tahun ya, saya itu tidak mengerti lengkap loh maksud ayat ini. Baru sekarang saya memahami. Dan hari ini Anda akan sangat diberkati oleh penjelasan saya sebentar. Nanti akan saya kaitkan dengan penjelasan sebelumnya. Jadi saya sudah menjelaskan sepotong-sepotong, nanti baru saya rangkai. Perhatikan yang saya sampaikan. Begini saudara. Banyak orang Kristen merasa tidak membenci Tuhan. Tapi sementara itu juga mencari dunia. Tuhan berkata kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tuan itu artinya sesuatu atau seseorang yang orang merasa hidupnya lengkap, utuh, bahagia, yang kepadanya ia akan mengabdikan diri.
Kan kalau orang ke Gunung Kawi, itu bukan mau mengabdi kepada Gunung Kawi. Gunung Kawi hanya sarana untuk memperoleh harta. Orang kalau ke dukun bukan menyembah dukun. Dia menyembah pangkat, kedudukan supaya dukun menolong dia, supaya pangkatnya dia naik misalnya. Nah, bukan tidak mungkin orang ke gereja bukan karena menyembah Tuhan. Mengingini dunia, Tuhan hanya menjadi sarana. Jadi yang disembah itu adalah sesuatu atau seseorang yang kepadanya ia merasa lengkap, utuh, dan itu membahagiakan dirinya. Makanya kalau seorang pria jatuh cinta kepada wanita atau sebaliknya, mereka bisa berkata, I adore you. Aku memuja kamu. Manusia memuja apa sekarang? Dunia. Yang materi maupun non materi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mestinya ya kita harus memiliki semua itu sebagai modal kita mengabdi kepada Tuhan. Sebagai sarana kita mengabdi. Bukan untuk menikmati kesenangan dengan hal itu. Nah ini perlu kejujuran karena ini hal yang bersifat batiniah, saudara. Nah banyak orang Kristen yang sebenarnya masih adore kepada dunia. Masih menyembah dunia. Tapi tidak merasa menyembah dunia karena ke gereja. Tidak merasa membenci Tuhan karena dia berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Nah, apa salahnya saudaraku? Bapak ibu saudara sekalian harus tahu bahwa standar mengasihi Tuhan itu dengan mengasihi Tuhan itu standarnya apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, akal budi, hati, kekuatan. Amin. Tapi jangan lupa, ayat itu sudah ada sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia. Ayat itu sudah ada sebelum ada umat perjanjian baru. Itu bukan ada setelah Tuhan Yesus datang, belum, bukan. Sebelum Tuhan Yesus mengajar kepada orang-orang Yahudi, itu sudah ada di perjanjian lama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kalau standarnya orang Israel mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan, artinya mereka tidak menyembah Allah lain, mereka menyembah Elohim Yahweh, saudaraku. Mereka melakukan hukum Taurat. Dengan melakukan hukum Taurat, menyembah Yahweh dengan ritual seremonialnya, berarti mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Orientasinya orang Yahudi itu dunia. Yang diperbuatkan itu Kanaan dunia. Yang dicari itu kemakmuran dunia. Tapi mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Standarnya tidak melanggar hukum dan masih menyembah Allah Elohim. Apa kita sama seperti itu? Masuk zaman perjanjian baru, beda. Fokusnya langit baru, bumi baru. Dunia bukan rumahmu. Standar moralnya bukan hukum, kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi harus beda dengan bangsa Yahudi. Saudara merasa tidak membenci Tuhan. Kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Oh, aku gak dua Tuhan kok. Dua Tuhan rata-rata, bro. Rata-rata dua Tuhan. Saya gak membenci Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Standarnya apa kasihmu? Kalau hanya ke gereja dan menyatakan mengasihi Tuhan karena Anda tidak melanggar moral, Anda masih menyembah Tuhan Yesus, belum mengasihi secara proporsional. Maka tadi saya katakan, agenda hidup kita itu mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, sampai kita bisa mengerti kehendak Tuhan, punya kecerdasan roh, mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tujuan hidup kita. Sampai kita bisa mengasihi Tuhan secara ekstrim. Saya menggunakan kata ekstrim. Kenapa? Karena saya mau membedakan dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu masih duniawi. Tapi nggak salah. Karena standarnya memang duniawi. Yang penting mereka tidak melanggar hukum. Masih menyembah Allah Yahweh. Nah kalau kita mau seperti itu, ya salah.
Kita rohani. Rongga kosong jiwa kita bisa diisi oleh Tuhan secara ideal. Jadi kalau orang kaya dengan Lazarus tadi, kalau orang berbuat baik kepada sesamanya, ketika dia mati masih boleh mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan sebagai anggota masyarakat. Itu cukup dipuaskan itu. Setiti air. Setiti air. Setiti air. Tapi kalau orang percaya nggak setiti air, dah hitung sendirilah. Amin. Bukan setiti air, karena sudah di dunia, dia bukannya berbuat baik, tapi juga melekat dengan cinta ekstrim kepada Tuhan Yesus. Tapi boro-boro sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Berbuat baik kepada sesama saja tidak. Lalu berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, Pak, karena iman. Maksud iman itu apa? Ya kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Oh, bukan iman seperti itu. Kalau kamu belajar dalam kitab Roma, imannya Abraham. Imannya Abraham itu apa? Melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Belum ada Taurat loh. Belum ada Taurat loh. Belum ada tata cara ibadah seperti orang Israel. Tapi iman Abraham yang benar. Jadi mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan melakukan dengan sempurna. Jadi sebenarnya saudara itu seperti saya juga. Tapi saya sudah sadar. Dan saya mau berubah terus. Sebenarnya masih mencintai dunia. Mengabdi kepada Tuhan. Hanya Tuhan itu begitu murah hati masih beri kesempatan kita berubah. Nah, saya nggak membenci Tuhan. Tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi kalau kamu sekolah, kamu kuliah, kamu karir, kamu kerja, apapun yang kamu lakukan, itu kapital untuk mengabdi kepada Tuhan. Bukan tujuan. Hartamu yang sesungguhnya nanti di kerajaan surga, bukan di sini. Saudara mengerti yang saya katakan? Luar biasa kebenaran Kristen itu. Makanya orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai objek kesenangannya, tidak akan mencari Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Dunia sebagai objek kesenangan artinya semua yang bersifat materi seperti mobil, rumah, perhiasan, dan lain sebagainya. Serta yang non-materi seperti kehormatan, sanjungan, kekuasaan menjadi kesukaan atau kenikmatannya. Dan biasanya memang manusia hidup hanya untuk memburu hal ini. Bertahun-tahun kita seperti itu, saudaraku sekalian. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua-duanya. Saya sih Tuhan, Pak. Malah konyolnya Tuhan pun dipakai sebagai sarana untuk meraih dunia. Atau lebih kejam lagi tuh. Lebih kurang ajar lagi. Tapi itu dijadikan standar di banyak tempat. Ayo mintalah kepada Tuhan, klaim janjinya, minta berkatnya. Saudara ke gereja minta berkat Tuhan kan goblok. Berkat apa maksudnya? Berkat jasmani. Saudara kerja baik-baik, berkat sudah disediakan, tidak usah diminta. Bapakmu tahu kamu membutuhkan, berarti sudah disediakan. Karena kebodohan ini, maka pendeta-pendeta itu laku. Mari saya doakan, aku dekat Tuhan loh, aku udah ketemu Tuhan loh, oh saya pokoknya deket banget. Jadi dibohongi. Anda tidak usah didoakan, Anda kerja keras saja, Allah pasti berkati. Kalau saudara sakit, ya cari obat ke dokter, nggak salah. Jaga pola hidup, pola makan yang baik. Selesai. Kalau sakit keturunan Pak, ya berobat atau minta kesembuhan dari Tuhan. Nggak usah lewat pendeta minta. Kalau Tuhan beri kesembuhan, puji Tuhan, tidak pun tidak apa-apa. Jadikan duri dalam daging. Toh kita di dunia ini kan juga bakal mati, saudara. Kita tuh merindukan dunia nggak ada sakit penyakit, nggak ada penderitaan, saudara-saudara. Anda sakit, mati juga. Sehat, mati juga. Yang sakit duluan tentunya, saudaraku. Anda olahraga juga mati. Anda nggak olahraga, mati juga. Yang duluan, yang tidak olahraga. Ya. Anda makan enak, mati. Makan nggak enak, mati juga. Yang mati dulu, yang enak, ya kan. Kita itu, Pak, tragis hidup ini. Baru kemarin bulan madu menikah ya, terus punya anak, baru timang-timang anak gede pacaran, gede dikit ya pacaran, nikah, kita ditinggal sudah. Nanti kucuk-kucuk berdua, tinggal satu dulu yang mati bapaknya atau ibunya,
Tragis. Kita sehat hari ini, minggu depan masuk angin. Hari ini sehat, bulan ini sehat, bulan depan sakit, bulan depan sakit, bulan berikutnya sehat. Terus gitu. Atau kita sehat, orang yang kita kasih sakit. Itu tragis. Makanya Tuhan menawarkan dunia yang tidak ada penderitaan. Jangan berpikir kayak orang Israel. Belalang pelahap diangkat, inilah apalah. Itu duniawi. Di sini kita punya banyak milik Tuhan, punya dikit juga milik Tuhan. Punya banyak untuk Tuhan, tidak punya banyak untuk Tuhan. Merdeka ria. Nanti baru kita memiliki harta kita yang sesungguhnya, saudaraku. Anda mengerti? Nah, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Dulu kan kita ngertinya nggak jelas. Hari ini jelas nggak? Bahwa fokus hidup kita, agenda satu-satunya adalah mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup untuk kepentingannya, that's it. Bukan untuk yang lain. Rata-rata kan saudara masih punya dua Tuhan, saudara. Tuhan itu cemburu bertahun-tahun, cuman Tuhan sabar. Saya juga begitu, saudara. Kalau saya tuannya yang lain, prestasi, reputasi, saya punya bintang kehormatan, macam-macam, saudaraku. Aku hidup mau menikmati keluarga, menikmati makan minum, bukan nggak boleh. Kalau itu jadi tujuan, jadi salah. Kalau Tuhan tujuanku, maka keluarga, makan minum semua pun juga jadi enak. Kita mau bertobat nggak? Bersedia nggak? Ini standar, Pak, jangan sotoy. Amin. Ini standar, udah jangan debat-debat. Hidupmu apakah kau peruntukan buat Tuhan atau tidak? Ini yang benar. Makanya saya berkali-kali berkata, saudara, coba saudara banyak belajar kebenaran di sini. Itu nggak cukup, coba temui Tuhan. 30 menit, 1 jam, terus. Kalau saya bukan 30 menit, saya bisa berjam-jam, saudara. Saya sibuk. Tapi yang namanya ketemu Tuhan, itu luar biasa. Saudara temuin Tuhan. Jangan hanya, menurut Alkitab, tafsiran ini, tafsiran itu. You mesti ketemu Tuhan. You mesti mengalami Tuhan. Supaya Anda membaca bukannya dengan otak kita yang sangat terbatas. Dengan nurani yang tulus, dengan jiwa yang bersih. Banyak orang tuh ya memandang Tuhan tuh masih fantasi. Masih fantasi. Belum mengalami Tuhan. Ya sama seperti saya dulu lah. Kita kan sebenarnya tidak berminat dengan Tuhan. Minat kita kan hidup kita. Tuhan itu jadi komoditas. Sekolah Alkitab jadi komoditas. Gereja jadi komoditas. Komoditas untuk kita. Tapi kalau orang mengalami Tuhan, takut. Nah ini yang tahu kan cuma Tuhan dan kita masing-masing. Amin. Ya kita kan bisa nipu orang. Tapi satu kali kan semua akan nampak dengan jelas. Saudara, ini banyak yang belum mengalami Tuhan. Kata pendeta, kata Alkitab. Alkitab pun seperti museum yang Anda kunjungi lalu Anda pergi. Tuhan seperti barang museum. Padahal Tuhan itu hidup. Alkitab itu bukan barang museum. Kebenarannya masih up to date di sepanjang zaman. Bukan hanya bisa dimengerti dalam kajian dan ilmu. Harus dialami konkret. Bahwa Allah itu hidup dan Anda mengalami. Dan orang yang mengalami Tuhan pasti hidupnya diubah Tuhan. Belas kasihannya, kepedulian terhadap orang lain, menjaga perasaan orang, menjaga nama baik orang, menegur kalau orang salah dengan empat mata, dan seterusnya. Itu buah-buah kehidupan yang konkret, saudaraku. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Itu artinya bahwa agenda hidup kita satu-satunya hanya mau mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, mengerti kehendaknya, melakukan kehendaknya, dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapak percayakan kepada Tuhan Yesus, yang diestafetkan kepada kita. Saya juga dulu gak minat kepada Tuhan. Biarpun pendeta juga minat saya sebenarnya bukan Tuhan. Dengan kelicikan kita jadikan gereja, pelayanan, sekolah teologi itu komoditas kita. Ya nggak total lah, nggak total kita korbankan gereja atau sekolah Alkitab, enggak lah.
Tapi kita punya agenda di balik pelayanan itu. Dapat hidup layak, dapat gaji. Bukan nggak boleh dapat gaji loh, boleh. Tapi sebenarnya tujuan hidup kita itu bukan sepenuhnya Tuhan. Anda ngerti nggak saya ngomong begini? Amin. Sekarang juga saya belum sempurna. Tapi kalau kita menyadari kesalahan ini, kita mau berubah. Amin. Kita mau berubah. Saudara mau berubah? Temukan Tuhan. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah ku raba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Ku bilang derita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila, kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir hayatku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebus. Kehormatanku bila, kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kecintaan kepada Tuhan itu harus lebih dari cintanya kepada siapapun dan apapun. Di Lukas pasal 14 ayat 26, coba kita baca ayat ini, saudaraku. Kalau orang Yahudi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, itu masih terbatas. Kalau orang non-Yahudi yang tidak pernah mendengar Injil, mengasihi Tuhan karena tidak kenal Tuhan,
dia cukup mengasihi sesamanya. Apa yang kau lakukan untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatanmu kepadaku. Amin. Saya ulangi, kalau orang Yahudi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, harus menyembah Yahweh, tidak menyembah Allah yang lain dengan seremonial ritualnya, dan melakukan hukum Taurat yang mengatur detil hidup mereka. Seluruh tatanan hidup mereka diatur oleh Taurat. Nah, kalau orang yang bukan orang Yahudi, tidak punya Taurat, bukan orang Kristen, gimana? Tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil. Nggak bisa mengasihi Tuhan. Tuhan berkata, dan hukum yang sama dengan itu, kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Anda jangan berpikir hanya orang Kristen yang bisa mengasihi sesamanya. Anda lihat orang-orang Buddha yang baik-baik. Ada yang rela tidak menikah demi sesamanya. Rela mengorbankan hartanya demi sesamanya. Bukan hanya saudara orang Kristen yang diajar mengasihi sesama. Banyak orang non-Kristen juga bisa mengasihi sesamanya. Dan kalau mereka betul-betul berbuat baik, Anda jangan pikir mereka masuk neraka karena tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya karena tidak mengenal, tidak mendengar, atau salah mendengar. Dihakimi menurut perbuatan. Semua ayat berkata dihakimi menurut perbuatan. Gak ada menurut iman. Iman itu apa harus jelas. Mungkin Anda berkata, Pak, walaupun mereka berbuat baik, mereka itu pasti punya dosa. Siapa sih orang yang mau lahir langsung di bawah bayang-bayang dosa? Kalau Tuhan begitu mudah membawa orang masuk neraka, Tuhan itu sangat jahat, saudara. Maka putra tunggalnya didatangkan memikul semua dosa manusia. Ini bukan berarti lalu semua masuk surga dengan gampang. Itu universalisme, itu sesat. Baru ada penghakiman. Dengan kematian Tuhan Yesus, maka ada penghakiman. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak perlu dihakimi. Semua masuk neraka, selesai. Semua juga. Siapapun, nggak ada orang yang nggak berdosa. Kalau orang Yahudi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, cukup dengan melakukan hukum Taurat dan menyembah Yahweh, tidak menyembah dewa lain. Kalau orang non-Yahudi berbuat baik kepada sesamanya, dan hukum yang sama dengan itu, apa? Kasamu, seperti dirimu sendiri. Mereka bisa melakukan. Nah, orang Kristen eksklusif, mempelai, kekasih. Harus ekstrim. Baca ayatnya. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ayat kalau sekilas bertentangan dengan firman yang lain. Tuhan kan mengatakan kasih musuhmu loh. Ini ke orang tua kok dibenci. Maksud ayat ini adalah kecintaanmu kepada Tuhan harus buat kamu rela kehilangan siapapun dan apapun. Itu ekstrim. Dan faktanya banyak kejadian kan. Kalau jatuh cinta kepada seseorang, mama papa juga ditinggal. Betul gak? Loh, ini faktanya kayak begitu tuh loh kira-kira. Bukan berarti lalu saya membenarkan sikap orang meninggalkan orang tua karena pacar, itu salah. Makanya sebelum pacaran, sebelum jadian, mukanya ditunjukin ke orang tua dulu biar di scan. Setelah pacaran baru, mama, ini pacar saya. Loh, kamu kapan punya hak pilih pacar? Di dunia kita udah ngawur. Kamu emangnya lahir dari pohon beringin apa? Kamu lahir dari orang tua. Orang tua mau pengen kamu ketemu orang baik-baik. Makanya orang tua harus hidup benar, sepeka dengan kehendak Allah. Dan anak-anak harus menemukan Tuhan dulu, baru menemukan jodohnya. Tuhan aja belum kamu temukan, kamu dapat apa nanti? Hah? Kucing. Kamu salah memilih nanti, nak. Ngerti enggak? Nah, orang tua itu bisa melihat, oh ini muka bahaya. Enggak, nak. Mama gak sejahtera sama muka ini. Memang ada orang tua yang matre. Dia naik apa? Saudara, memang gak jaminan anak muda hari ini miskin, nanti miskin. Belum tentu. Sekolahnya nilainya bagaimana? Dilihat dulu. Siapa teman-temannya? Bagaimana daya juangnya? Mungkin dia anak orang miskin dan masih miskin. Tapi kalau bekalnya bagus, itu menantu yang baik. Harus pintar ngelihatnya. Jangan, wah dia naik mobil bagus loh.
itu dalam sekejap tuh jadi miskin. Apalagi dengan kekayaannya, dia itu tidak punya daya juang. Kamu nanti anakmu jadi sapi perahan dia. Kembali kepada pokok masalah. Kamu kalau bawa temanmu itu kasih tahu orang tua dulu, mam, ini teman saya. Baru berteman, ya sih belum jadian. Dilihat dulu. Kalau kira-kira baik lah, orang tua juga ikut mendorong. Saudaraku sekalian. Nah kalau sudah intim jatuh cinta, susah dilepas. Saya berkali-kali kedapatan orang tua yang tolong doakan anak saya, Pak. Kenapa? Diguna-guna, Pak. Maksudnya apa? Dulu itu nurut banget, Pak. Nurut, sekarang nggak nurut. Setelah kenal laki-laki itu. Bu, ibu itu ngerti nggak kalau orang jatuh cinta, orang tuh jadi lain, berubah. Cinta itu merubah. Loh ini bener. Kalau namanya cinta, pokoknya jadi enak. Kamu tuh seneng apanya sih dari muka orang itu? Nggak bagus, masa depan nggak bagus, nggak jelas, udah kumel hidup lagi. Lalu kamu harapkan apa? Saya cinta, mam. Susah kan? Maka jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Saya teruskan. Cinta kepada Tuhan harus ekstrim seperti itu, saudara. Jujur ngomong juga sebenarnya saya itu nggak cinta Tuhan, nggak mengingini Tuhan. Dulu, sekarang setelah dirubah Tuhan ini, dalam doa saya mengatakan, nggak ngarang nih, aku kegilaan kepadamu, aku tergila-gila Tuhan. Kalau mataku laku dijual untuk pekerjaanmu, saya jual, lalu saya berikan sebelahnya, aku tawarkan, mau lagi nggak Tuhan? Kalau ginjalku laku, sebelah ku bagi. Ku bagi Tuhan, ku jual untuk pekerjaanmu. Dan ku tawarkan yang sebelah. Serius. Setelah kita mengerti begini, waduh. Luar biasa. Harus ekstrim. Spirit seperti ini harus saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Supaya saudara mengalami. Jangan hanya kata Pak Eras, kata pendeta. Saudara harus mengalami. Menjadi kekasih abadi Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Cintamu gak bisa kamu bagi. Tuhan 90 deh, wajarnya yang lain 10. Gak bisa. Makanya hubungan Kristus dengan jemaat digambarkan dengan hubungan suami istri. Nggak bisa istri mencintai suaminya 80%. Atau suami mencintai istrinya 80%. Yang 80 istri. Yang 20 neni. Maaf ini pinjam lama ini ya. Nggak bisa. Mam, aku udah putus sama pacar yang lama kok. Aku mau kawin sama kamu aja deh ya mami. Ini belum kawin panggil mami. Oh, kamu masih sama dia? Enggak. Kamu 80 20 aja. Mau kawin sama pria begitu? Mau punya suami yang 20% masih itu perempuan lain? 10% aja? 5%? 1%? Nggak mau. Apalagi Tuhan. Jadi, masa kita nggak boleh kerja, nggak boleh punya ini, boleh punya itu? Semuanya boleh kau miliki untuk Tuhan. Ya kapan dong Pak kita punya sendiri? Langit baru, bumi baru. Hartamu sendiri di sana. Itu benar. You belum waras kalau belum gila di mata manusia, bro. Amin. Semua yang kita miliki hari ini harus diakui milik Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan. Saya bukan mau minta hartamu, enggak. Jangan macam-macam deh. You harus persoalkan hidupmu dengan Tuhan. Ini kesempatan yang luar biasa, saudaraku. Kalau kita bisa memenuhi kehendak Tuhan ini, sampai bisa mencintai secara ekstrim Tuhan, itu luar biasa. Tidak ada orang yang lebih aman dari orang yang menjadi kekasih Tuhan. Nggak ada orang yang lebih beruntung dan kaya raya dari orang yang menjadi kekasih Tuhan. Amin.